Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang murid Nabi Isa yang dikatakan masih hidup hingga saat ini? Sebuah cerita tua yang berdesir bersama angin disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, ia bukan manusia biasa. Ia adalah seorang Hawariyun, murid setia yang pernah berjalan di bawah cahaya hikmah Nabi Isa. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diberi usia panjang yang tak dimakan waktu. Menurut riwayat, beliau kini hidup tersembunyi di pegunungan yang sunyi, tempat di mana kabut turun seolah ingin menjaga kehadirannya dari mata manusia. Ia tidak membangun rumah, tidak pula mencari ketenaran. Ia hanya menunggu momen yang telah dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Hari ketika Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan pada saat dekatnya kiamat. Namun, apakah benar demikian? Benarkah masih ada seorang manusia yang hidup berabad-abad lamanya? Apakah mungkin seorang murid Nabi Isa masih berjalan di bumi tanpa diketahui oleh dunia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada masa ketika Nabi Isa berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel, kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Banyak dari kaumnya yang menentang dakwah beliau. Mereka memusuhi seruan tauhid yang dibawa Nabi Isa, dan tidak sedikit pula yang menaruh rasa dengki karena mukjizat-mukjizat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dari hari ke hari, suara kebencian semakin meninggi, sampai akhirnya ancaman pembunuhan pun mengudara, ancaman yang bukan sekadar gertakan tanpa makna. Para imam dan pemuka Yahudi yang hatinya dipenuhi rasa iri, bersekongkol dengan penguasa Romawi. Dengan bantuan ratusan prajurit bersenjata, mereka bertekad menangkap Nabi Isa dan membunuhnya dengan cara yang paling hina menurut mereka, yakni dengan cara penyaliban. Mereka menelusuri kota, gang-gang kecil, bukit-bukit terpencil, berusaha menemukan keberadaan sang Nabi yang mereka anggap sebagai pengguncang tatanan. Namun Allah tidak akan membiarkan Nabi dan utusannya celaka. Saat bahaya kian mendekat, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari makar jahat manusia. Nabi Isa tidak mati, tidak disalib, dan tidak pula dikalahkan. Ia diangkat dengan penuh kemuliaan, tetap hidup hingga kini, menunggu waktu yang telah ditetapkan. Waktu ketika ia akan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, sang pembawa fitnah terbesar di akhir zaman. Sementara itu, para tentara Romawi yang memburu beliau justru terjerumus ke dalam skenario ilahi. Mereka menangkap seorang murid yang telah berkhianat, Yudas Iskariot. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat pengkhianatannya kepada Nabi Isa, wajah Yudas diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga para tentara itu mengira bahwa mereka telah berhasil menangkap sang Nabi. Mereka menyalibnya dengan keyakinan penuh, padahal sosok yang mereka salib adalah Yudas, bukan Isa Al-Masih. Cerita ini telah berumur ribuan tahun, namun rahasia yang tersimpan di baliknya masih bergema sampai hari ini. Dan ternyata, bukan hanya Nabi Isa yang Allah takdirkan masih hidup hingga kini. Di antara Hawariyun, 12 murid setia Nabi Isa, ada satu yang diberi anugerah yang sama. Usia panjang yang terus berlanjut hingga waktu yang ditentukan. Dialah Zarnab bin Bara'ala, murid yang dipilih oleh Allah untuk hidup dari generasi ke generasi. Tidak disebutkan bagaimana ia bertahan, di mana tepatnya ia tinggal, atau bagaimana ia melewati masa-masa panjang dalam sunyi. Yang jelas, ia adalah saksi hidup dari perjalanan sejarah, penjaga rahasia yang hanya diketahui langit, dan hamba yang ditakdirkan menanti dengan kesabaran luar biasa hingga hari yang dijanjikan tiba. Lalu siapakah sebenarnya Zarnab bin Bara'ala? Mengapa namanya begitu harum di antara para Hawariyun? Padahal hanya sedikit kisah yang sampai kepada kita. Dan apa alasan hingga Nabi Isa mendoakannya memiliki umur yang panjang melampaui generasi, melampaui abad, hingga hari ini? Untuk menjawab semuanya, kita harus mengembalikan langkah kita jauh ke masa lalu, ke zaman ketika Nabi Isa masih berjalan di antara manusia, berdakwah di tengah kaum Bani Israel yang keras hati, penuh kedengkian,
namun juga penuh jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran. Zarnab bin Bar'ala dikenal sebagai sosok yang setia dan penuh semangat. Dalam setiap langkah dakwah Nabi Isa, hampir selalu ada Zarnab yang berjalan di belakangnya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai murid yang menuntut ilmu, tetapi sebagai seorang sahabat yang hatinya bersatu dengan tugas kenabian. Kesetiaannya bukan berasal dari ikatan darah atau status, tetapi dari keyakinan yang mengalir dalam setiap denyut nadinya. Dalam perjalanan dakwah, Nabi Isa dan para Hawariyun sering berpindah dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota berikutnya, melewati lembah-lembah hijau, bukit-bukit bebatuan, dan jalan-jalan yang panjang dan melelahkan. Di sepanjang perjalanan itu, Zarnab selalu berada di sisi Nabi Isa, mengangkat beban, menyiapkan tempat istirahat, berbicara dengan penduduk setempat, dan mengajak mereka mendengarkan ajaran kebaikan yang dibawa Nabi Isa. Namun momen yang paling mengesankan adalah ketika mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan melalui tangan Nabi Isa. Zarnab sering berdiri di barisan paling depan, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena hatinya selalu terdorong untuk berada sedekat mungkin dengan kebenaran. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang lumpuh yang sudah bertahun-tahun tak bisa berjalan. Ia menyaksikan bagaimana Nabi Isa menyentuh mata seorang buta dan tiba-tiba dunia kembali terbentang dalam warna. Bahkan ia menyaksikan sesuatu yang membuat seluruh jiwanya gemetar ketika seorang yang telah meninggal dihidupkan kembali atas seizin Allah. Di setiap peristiwa itu, Zarnab tidak pernah memandang dengan mata penasaran, tetapi dengan mata iman. Setiap mukjizat menambah keyakinannya, menguatkan tekadnya, dan memperdalam rasa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain kesetiaannya, Zarnab juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Seringkali ketika Nabi Isa selesai berbicara di hadapan orang banyak, Zarnab menghampiri mereka satu persatu. Ia menenangkan hati yang gelisah, mengusap punggung mereka yang mencemaskan masa depan, dan mengajarkan nilai-nilai luhur yang ia pelajari dari gurunya. Suatu hari, seorang lelaki tua yang sedang diuji dengan kemiskinan mendekatinya dan berkata, "Wahai Zarnab, aku mendengar ajaran gurumu. Namun bagaimana aku bisa bersabar ketika hidupku penuh penderitaan?" Zarnab tersenyum lembut dan menjawab, "Kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit. Kesabaran berarti tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski seluruh dunia tampak gelap. Karena terkadang cahaya lahir dari tempat-tempat yang paling gelap." Nasihat itu tersebar kemana-mana. Banyak orang yang mendengar kata-katanya merasa hati mereka disentuh. Banyak pula yang memutuskan untuk mengikuti Nabi Isa hanya karena teladan yang ditunjukkan Zarnab, kasih sayang, kelembutan, dan tekad yang tak pernah padam. Zarnab bukan hanya murid yang setia, ia adalah pantulan akhlak Nabi Isa. Ia membawa ajaran sang Nabi dengan cara yang paling indah, melalui ketulusan. Karena itulah kehadirannya selalu meninggalkan jejak di hati siapapun yang ditemuinya. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, perjalanan Zarnab inilah yang kelak menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Isa memohonkan doa istimewa kepadanya. Namun perjalanan Zarnab bersama Nabi Isa tidak selalu mudah. Di balik cahaya mukjizat dan senyum orang-orang beriman, ada bayang-bayang gelap yang selalu mengikuti mereka. Banyak dari kaum Bani Israel yang menolak ajaran Nabi Isa, bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena hati mereka tertutup oleh kesombongan dan ketakutan kehilangan kekuasaan. Para pemuka agama memandang Nabi Isa sebagai ancaman, sementara sebagian rakyat justru merasa terusik oleh kebenaran yang menggugah kenyamanan mereka. Di jalan-jalan sempit kota, seringkali mereka dihina, batu-batu dilemparkan dari balik dinding. Ada yang menuduh Nabi Isa sebagai penyihir, ada yang mengatakan ia pembuat kekacauan, bahkan ada yang mengupah orang-orang untuk memata-matai langkah mereka, mencari alasan sekecil apapun untuk memfitnah atau menyerang. Zarnab menyaksikan semuanya. Ia melihat bagaimana Nabi Isa tetap tersenyum walau dihina, tetap bersabar meski dicaci. Dan di setiap momen itu, Zarnab selalu berdiri setengah langkah di belakang gurunya. Bukan untuk bersembunyi tetapi untuk siap melindungi.
Suatu hari ketika mereka melewati sebuah desa yang terkenal keras kepala, sekelompok pemuda menghadang mereka dengan teriakan penuh kemarahan. Salah seorang dari mereka berusaha mendorong Nabi Isa dengan kasar. Seketika Zarnab berdiri di hadapan gurunya, wajahnya tegas namun hatinya tetap penuh kasih. "Saudara-saudaraku," katanya lantang, "mengapa kalian marah kepada seseorang yang hanya ingin membawa kebaikan kepada kalian? Apakah kebencian telah membuat kalian buta hingga tidak mampu melihat apa yang ia bawa?" Namun kata-katanya tidak mengubah hati mereka. Mereka tetap melemparkan hinaan, bahkan mencoba menyerang lagi. Tapi Nabi Isa mengangkat tangan, dan dengan kelembutan yang hanya dimiliki para nabi, beliau berkata, "Biarkan mereka, wahai Zarnab. Kedengkian tidak bisa disembuhkan dengan kemarahan, tetapi dengan doa." Begitu lembutnya hati Nabi Isa, beliau menghadapi mereka dengan jiwa yang tenang. Kemudian meninggalkan desa itu tanpa membalas, meski hati Zarnab dipenuhi luka yang sunyi, bukan luka karena dirinya, tetapi karena umat yang menolak kebenaran. Tidak banyak orang mengenal siapa Zarnab bin Bar'ala. Namanya tidak setenar para murid yang lain, seperti Syam'un, Yakub, atau Yuhanna. Namun di antara 12 murid yang senantiasa menyertai Nabi Isa, Zarnab memiliki tempat yang sangat khusus. Bukan karena kemahirannya berbicara, ataupun kecerdasannya dalam memahami ilmu yang ia dapatkan, melainkan karena kedekatan spiritual yang sangat halus, kedekatan ruhaniah yang tak semua orang mampu memahami. Di mata manusia, hubungan Zarnab dan Nabi Isa tampak biasa. Ia tidak selalu berdiri terdepan, tidak pula paling banyak bertanya, namun Nabi Isa selalu menatapnya dengan senyum yang hanya diketahui oleh dua jiwa yang saling memahami tanpa kata. Maka tidak heran bila pada suatu malam yang sunyi dan penuh kedamaian, Nabi Isa memanjatkan doa khusus untuk Zarnab, doa yang tidak pernah beliau ucapkan untuk murid yang lain. Dengan kedua tangan terangkat dan mata yang memandang langit, beliau berdoa agar Allah memberinya umur panjang, sebagaimana umur beliau sendiri akan diperpanjang oleh kehendak ilahi. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah, kerajaan silih berganti, dan nama-nama murid Nabi Isa banyak yang hanya tinggal dalam catatan sejarah. Namun ada satu sosok yang tetap menjadi rahasia. Zarnab bin Bar'ala, murid yang didoakan oleh Nabi Isa agar berumur panjang seperti dirinya. Sebagian menganggap kisah tentangnya hanyalah mitos. Sebagian lain meyakininya sebagai kebenaran yang tersembunyi oleh perjalanan zaman. Namun para ulama syaleh dari generasi ke generasi menyampaikan kabar yang sama, yakni Zarnab belum meninggal, ia masih hidup. Sebagaimana Nabi Isa masih berada dalam penjagaan Allah. Dan salah satu peristiwa yang menjadi bukti paling kuat adalah terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada saat itu wilayah Qadisiyah, salah satu kota besar Persia yang kini berada di antara Iran dan Irak, telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Penaklukan itu membuka pintu besar wilayah timur, memberi tanda bahwa kekuasaan Kisra yang selama berabad-abad berdiri kukuh sedang memasuki masa keruntuhannya. Tidak lama setelah kemenangan besar itu, datanglah perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Beliau meminta Sa'ad untuk mengirim seorang pemimpin terpercaya guna menaklukkan wilayah Hulwan, kota benteng yang masih berada di bawah kekuasaan Persia. Sa'ad lalu memilih seorang sahabat yang pemberani, tegas, dan dikenal memiliki strategi perang yang baik, Nadlah bin Muawiyah. Kemudian, dengan semangat jihad yang membara, Nadlah bin Muawiyah bersama kekuatan 300 pasukan berkuda bergerak menuju Hulwan. Mereka mengepung kota itu dalam waktu yang tidak singkat, hingga akhirnya penduduk Hulwan menyerah dan menyatakan tunduk kepada pemerintahan Islam. Tanpa kebengisan, tanpa penghancuran, mereka menerima Islam dengan perjanjian damai, membayar jizyah, dan kota itu berada dalam keamanan. Setelah urusan pemerintahan dan penaklukan selesai, Nadlah memutuskan untuk kembali ke Qadisiyah, membawa jizyah, catatan perjanjian, dan ghanimah yang melimpah. Perjalanan kembali melewati lembah-lembah tenang dan padang luas yang masih asing bagi banyak pasukan. Di tengah perjalanan, ketika matahari condong ke barat dan bayang-bayang pegunungan menjulur panjang,
Tibalah waktu sholat Ashar. Nadlah memberi perintah berhenti dan pasukan pun turun dari kuda mereka, membersihkan debu perjalanan dan menata barisan. Angin gunung berhembus perlahan, membawa aroma tanah dan lumut dari celah-celah bebatuan. Suasana terasa berbeda, hening, seperti ada sesuatu yang sedang mengamati tanpa terlihat. Ketika waktu salat asar baru saja masuk, Nadlah bin Muawiyah segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara para pasukannya berdiri rapi sebagai satu barisan. Angin pegunungan berhembus halus, membawa suara azan itu memantul ke lembah dan dinding batu. Di saat lantunan azan takbir pertama, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Nadlah melafalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara lain dari arah puncak gunung, suara yang jernih, dalam, dan menggema, seakan datang dari tempat yang lebih tinggi daripada dunia ini. Engkau telah mengagungkan zat yang maha besar, wahai Nadlah. Spontan pasukan terkejut mendengarnya. Beberapa menggenggam pedang, sebagian saling menatap dengan wajah pucat, tetapi suara azan tidak boleh diputus. Maka Nadlah melanjutkan azan dengan dada bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara misterius itu kembali menyahut. Wahai Nadlah, itu adalah kalimat ikhlas. Barisan pasukan kini benar-benar diliputi rasa gentar. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berada jauh di luar kebiasaan manusia. Meski demikian, Nadlah tetap melanjutkan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kali ini, sahutan suara yang terdengar seolah datang dengan nada yang syarat kerinduan, seakan berasal dari hati yang telah lama menanti. Wahai Nadlah, dia adalah utusan yang diberitakan Nabi Isa kepada kami. Beberapa prajurit semakin kebingungan dan ketakutan. Azan pun terus dikumandangkan, meski dipenuhi rasa was-was. Hayya 'alas salah. Suara misterius itu kembali menyahut. Sungguh beruntung orang yang menjaga solatnya dengan istiqamah. Lalu ketika pada lafaz hayya 'alal falah, balasan dari suara itu terdengar seperti kabar gembira bagi seluruh umat. Sangat beruntung orang yang memenuhi panggilan Nabi Muhammad. Itu adalah jaminan keselamatan. Hingga akhirnya, saat pada bagian terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jawaban suara yang terdengar datang dengan sebuah janji yang mengguncang hati. Engkau telah ikhlas, wahai Nadlah. Sungguh, Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Usai azan berkumandang, seluruh pasukan terdiam. Mereka takut, tetapi juga dipenuhi rasa takjub. Suara itu tidak menakutkan, bahkan menenteramkan, namun tetap saja, ia datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Maka Nadlah dengan keberanian seorang mukmin berseru ke arah gunung. Wahai hamba Allah yang suaranya kami dengar, tampakkan dirimu. Demi Allah, apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Nadlah lalu melanjutkan teriakannya. Kami adalah tentara Allah, pasukan Rasulullah, dan pasukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suasana mendadak hening. Angin seolah berhenti bergerak. Kemudian dari balik bebatuan bukit muncul seorang lelaki tua. Rambutnya putih, janggutnya panjang, namun wajahnya memancarkan keteduhan dan kekuatan. Pakaiannya sederhana, terbuat dari bulu hewan, dan langkahnya ringan namun berwibawa. Ia mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pasukan menjawab serempak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas Nadlah bertanya kepada sosok lelaki tua asing di hadapannya, Siapakah engkau? Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang membuat tubuh-tubuh yang gemetar menjadi tenang. Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid, sahabat, dan orang kepercayaan Nabi Isa Al-Masih. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan umur panjang, hingga hari beliau turun kembali ke bumi. Para prajurit terbelalak antara percaya dan tidak percaya, namun wajahnya, kata-katanya, dan kewibawaannya membuat hati mereka membenarkan apa yang telinga mereka dengar. Kemudian Zarnab melanjutkan perkataannya. Wahai Nadlah, karena aku tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, dan aku juga tidak bisa menemui Umar, maka sampaikanlah salamku untuk Umar. Dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya.
"Wahai Umar, bekerjalah sungguh-sungguh, sungguh hari kiamat telah dekat." Dan ketika fitnah besar muncul di antara umat Muhammad, maka mereka yang beriman hendaknya menjauh, lari, dan menjaga diri, jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Lalu ia memandang para prajurit, pandangan yang terasa seperti membekas jauh ke dalam jiwa. "Amanat ini bukan dariku, tetapi dari langit." Setelah berkata demikian, sosok lelaki tua itu memalingkan wajahnya, melangkah ke arah bebatuan, dan lenyap, seakan menyatu kembali dengan gunung, udara, dan waktu. Pada hari itu, para prajurit menyadari, mereka tidak hanya menyaksikan perjalanan militer, mereka juga menyaksikan sejarah gaib yang dijaga Allah, yang tersembunyi namun tetap hidup, menunggu hari ketika Nabi Isa turun kembali, bersama saksi setianya, Zarnab bin Bar'ala. Adapun maksud tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Zarnab bin Bar'ala, bukanlah sekadar rentetan peristiwa biasa, melainkan gambaran perubahan besar dalam perilaku dan moral manusia. Di antara tanda-tanda itu adalah ketika laki-laki mulai mencintai sesama laki-laki dan perempuan mencintai sesama perempuan. Sebagaimana pernah terjadi pada kaum Nabi Lut dahulu. Perbuatan yang dahulu dianggap aib akan berubah menjadi kebanggaan, seolah-olah fitrah telah bergeser dari tempatnya. Pada masa yang sama, hubungan antara generasi akan rusak, orang tua tidak lagi menyayangi yang muda, dan yang muda tidak lagi menghormati yang tua. Hilanglah adab yang dahulu menjadi dasar pondasi kehidupan umat. Tanda berikutnya tampak ketika masyarakat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka enggan mengajak kepada kebaikan dan lebih memilih diam terhadap kemungkaran. Pada saat itu hati manusia lebih condong mencintai dunia daripada menegakkan apa yang benar. Bahkan para ulama yang seharusnya menjadi penjaga ilmu dan penuntun umat mulai mengajarkan pengetahuan bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi untuk memperoleh kekayaan, kedudukan, dan pujian. Lalu perubahan besar akan terjadi pada alam. Hujan turun bukan lagi pada musimnya, dan musim hujan menjadi kering dan panjang. Siklus alam yang seharusnya teratur menjadi rusak karena ulah manusia sendiri, sehingga bumi tidak lagi memberi sebagaimana mestinya. Kemudian akan tampak anak-anak yang bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Kehilangan rasa malu, dan sedikit sekali di antara mereka yang masih memiliki akhlak mulia. Orang-orang kemudian lebih sibuk membangun rumah-rumah besar dan bangunan megah, sementara membiarkan hati mereka kosong dan rusak. Hawa nafsu diagungkan, sedangkan agama diperdagangkan demi kepentingan dunia. Pada masa itu pula pembunuhan dianggap remeh. Seolah nyawa tidak lagi memiliki nilai, hukum diperjualbelikan, dan keadilan diputuskan berdasarkan kepentingan pribadi. Ikatan silaturahim diputuskan, permusuhan dibesar-besarkan, dan manusia lebih senang memanjat menara-menara tinggi daripada memperbaiki diri. Al-Quran dihiasi dengan tinta dan kulit terbaik, mushaf diperindah sedemikian rupa, dan masjid-masjid dibangun megah. Namun hati manusia tetap jauh dari petunjuknya. Riba merajalela, suap menjadi kebiasaan, dan manusia lebih senang dipuji daripada memperbaiki diri. Pada akhirnya, kaum wanita pun mulai bepergian sendiri tanpa mahram, dengan bebas dan tanpa rasa malu. Seakan batas-batas syariat telah hilang di telan zaman. Semua itu menjadi bukti bahwa manusia telah jauh dari fitrahnya. Maka, ketika semua tanda itu telah tampak dan tersebar di tengah kehidupan manusia, itulah pertanda bahwa akhir zaman semakin dekat. Bukan karena bumi berubah, tetapi karena akhlak manusia perlahan-lahan meninggalkan cahaya petunjuk. Setelah peristiwa menakjubkan yang dialami Nadla bin Muawiyah dan pasukannya, mereka tidak membuang waktu sedikit pun. Dengan hati yang masih bergetar dan pikiran dipenuhi kekaguman, rombongan pasukan berkuda itu segera bergerak kembali menuju Qadisiyah. Debu perjalanan seakan belum sempat mengendap ketika mereka tiba di hadapan Panglima Besar Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu menyampaikan secara lengkap apa yang mereka saksikan. Pertemuan dengan sosok misterius bernama Zarnab bin Bar'ala, murid Nabi Isa yang diyakini masih hidup hingga masa itu. Ketika Nadlah menuturkan tanda-tanda kiamat yang disampaikan Zarnab, Sa'ad tidak sekedar terkejut. Ia merasa seolah mendengar kembali sabda Rasulullah yang pernah sampai ke telinganya puluhan tahun sebelumnya. Pesan Zarnab begitu mirip, sejalan,
dan menyentuh inti peringatan yang telah diajarkan Nabi. Runtuhnya akhlak, rusaknya tatanan keluarga, keserakahan para pemuka ilmu, merajalelanya riba dan suap, hingga manusia membanggakan bangunan namun melalaikan iman. Didorong oleh rasa penasaran yang kuat dalam hatinya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak puas bila hanya mendengar kisah itu melalui perantara. Ia ingin memastikan kebenaran peristiwa itu sendiri, ingin bertemu langsung dengan sosok yang konon memiliki umur panjang atas doa Nabi Isa, seorang lelaki yang tetap hidup melewati berabad-abad. Maka Sa'ad memerintahkan persiapan besar. 4.000 pasukan dikumpulkan. Mereka bergerak menuju dataran di bawah pegunungan, tempat Nadlah pernah bertemu dengan Zarnab bin Bar'ala. Setibanya di sana, mereka mendirikan tenda, membentuk barisan shaf, dan menetap di sana selama 40 hari lamanya. Setiap waktu sholat tiba, azan dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu, menggema di lembah, menabrak tebing-tebing batu, dan menyebar hingga ke perut gunung. Berharap akan ada suara jawaban, seperti yang dialami Nadlah bin Muawiyah beserta ratusan pasukannya. Hari pertama berlalu, namun belum ada jawaban. Hari kedua, ketiga, keempat, hingga pekan pertama berganti, suara yang dinantikan tak kunjung terdengar. Meski demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap istiqomah, tetap melantunkan azan, tetap sholat berjamaah dengan penuh harap. Mereka menunggu tanda, cahaya, suara, atau penampakan apapun yang mirip dengan apa yang Nadlah saksikan. Namun keheningan tetap menyelimuti lembah. Hari ke-20 berlalu, disusul hari ke-30 hingga hari ke-40. Tidak ada satupun isyarat dari Zarnab bin Bar'ala. Tidak ada suara yang menyahut, tidak ada cahaya yang turun, tidak ada sosok yang menampakkan diri. Alam hanya menjawab dengan angin gurun yang berhembus lembut dan langit malam yang bertabur bintang. Setelah 40 hari penantian, Sa'ad menyadari bahwa peristiwa yang Nadlah alami bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Zarnab muncul bukan karena dipanggil manusia, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sa'ad pun memerintahkan pasukannya kembali ke Qadisiyah. Mereka pulang dengan hati yang semakin mantap, bahwa Zarnab memang telah menyampaikan pesan terakhirnya, dan ia tidak muncul lagi karena tugasnya telah selesai. Sejak saat itu, kisah Zarnab bin Bar'ala menjadi rahasia sejarah yang hidup di antara para sahabat, sebuah jejak kecil dari rentetan panjang tanda-tanda akhir zaman, yang hanya tampak sekejap di hadapan pasukan muslim, lalu menghilang kembali dalam lipatan takdir yang tersembunyi. Demikianlah kisah tentang Zarnab bin Bar'ala, murid Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup sampai sekarang. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.